Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmedik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Lalu bilangan kedua adalah 8 kuadrat ditambah 296. Dan bilangan ketiga adalah 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan di atas? Oke ya. Jadi di sini kita ditanyakan faktor persekutuan. Nah, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, ini artinya di antara ini jawabannya lebih dari satu. Ya, bisa 2, bisa 3, atau mungkin semuanya. Nah, ketika berhadapan dengan soal pilihan ganda seperti ini ya, baik yang jawabannya cuma satu atau seperti ini yang lebih dari satu, maka selain membaca soalnya dengan cermat, kita juga perlu mencermati opsi pilihan jawabannya. Di mana dalam hal ini kalau kita lihat bentuknya kan yang A adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7. Terus yang B, 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 7. Artinya, nanti ketika kita menghitung faktor persekutuan, sebisa mungkin kita bawa ke bentuk seperti ini ya. Artinya bilangan pangkat berapa kali bilangan pangkat berapa, dan begitu seterusnya. Oke, so mari kita kerjakan. Enaknya yang pertama yang mana dulu? Prinsipnya kita kerjakan yang mudah dulu, dan dari sini yang paling mudah kayaknya yang ini ya. 36 kali 35. Kenapa? Karena dia bentuknya perkalian ya. Kalau ini kan pengurangan, ini penjumlahan. Oke, sehingga kita bisa langsung bahwa 36 kali 35. Oke, ya ini kan perlu kita faktorkan sampai faktor primanya ya, sampai faktor bilangan prima. Dan sudah jelas terlihat yang paling gampang adalah yang 35 dulu, karena dia kan cuma 5 kali 7 ya, sudah nggak bisa difaktorin lagi. Artinya ini sudah faktor primanya. Oke. Next berarti yang 36. Nah, 36 ini kan bisa 18 kali 2, bisa 6 kali 6. Tapi dalam hal ini jadi memilih yang 4 kali 9. Kenapa? Karena 4 dan 9 ini adalah hasil dari perkalian kuadrat ya. Jadi kalau 4 itu kan 2 kuadrat, 9 3 kuadrat. Jadi langsung ketemu faktor primanya. Oke? Jadi lebih cepat. Jadi ini 4 kali 9, di mana 4 adalah 2 kali 2, dan yang 9 adalah 3 kali 3. Nah, begini ya. So, dengan demikian, maka kalau kita tulis yang bilangan pertama adalah 36 kali 35, itu sama dengan, oke, di sini angka 2-nya ada berapa? Angka 2-nya kalau kita lihat dia ada 1, 2 ya. Jadi ini berarti 2 kuadrat. Oke, kali angka 3-nya ada 1, 2. Oke ya, berarti 3-nya ada 2 juga. So ini 3 kuadrat kali 5-nya ada 1 ya. Terus 7-nya juga 1. Oke, berarti ini kali 5 kali 7. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita faktorkan yang mana? Yang gampang. Kayaknya yang ini dulu ya. Karena ini kan 8 kuadrat adalah 64 ya. 64 kalau 4-nya jadi tambah 296 kan 300 ya, sisa 60, berarti ini kalau dijumlahin adalah 360. Oke, berarti kita memfaktorkan 360. 360, nah lagi-lagi karena tadi 36 ya, enak gampang, maka ini dibuat sebagai 36 kali 10 ya, supaya yang 36-nya jadi 4 kali 9, dan ini 2 kali 2, yang 9-nya 3 kali 3. Sementara yang 10-nya itu adalah 2 kali 5. Oke, langsung selesai ya. Di sini 2-nya ada 1, 2, 3. Oke, berarti ini oke, udah ditulis dulu. Itu ya, udah ditulis bentuk asalnya 8 kuadrat ditambah 296.
itu sama dengan 2-nya ada 3, berarti ini 2 kali 3 kali 3-nya ada 2 ya. Oke. Kali 3 kuadrat kali sisanya 51 ini kali 5. Nah, ini ya. Oke, selesai. Tinggal bilangan yang terakhir, yaitu 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Oke, ini udah dihapus dulu. Kita coba hitung. Ya, kita coba hitung pakai, ya udahlah, perkalian bersusun ya, 33. Ini kan berarti 99. Ini juga 99. Oke, kalau kita jumlahkan, ini 9, ini 8, nyimpen 1. Ini ya. Itu yang 33 kuadrat. Dikurangi 3 kuadrat kan? Berarti dikurangi 9 ya. Dikurangi 9, berarti 1080. Nah, ini baru kita faktorkan. Oke, berapa ini? Dibagi berapa ya? Oh, agak susah ini ya. Tapi ya udah, kalau susah kita bagi 2 aja. Bagi 2 itu berarti 540 ya. Oke. 540 itu 9 kalau dikali 6 itu kan 54 ya. Berarti ini bisa ditulis sebagai 9 kali 60. Di mana 9 ini 3 kali 3. Oke. Ini 2 gini aja, 6 kali 10, yang 6-nya 2 kali 3, 10-nya 2 kali 5. Nah, ini ya, beres ya. Nah, sehingga tinggal kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti bilangan yang ketiga, ini udah ditulis ya, bentuk aslinya dikurangi 3 kuadrat, itu sama dengan 2 pangkat 3 kali, yang 3-nya ada 1, 2, 3 ya. Di 3-nya pangkat 3 kali, ini ya, tinggal sisa 5, 1 kali 5. Oke, nah berarti sudah selesai ya pemfaktoran kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Cara cepat? Bentar, ini belum selesai kamu udah nanya cara cepat aja. Oh, tapi kamu kayaknya udah tahu ya, ini ada cara cepatnya. Oke deh. Ya, jadi benar ya. Yaitu ketika menghitung ini, kita bisa pakai cara cepat ya. Artinya cara alternatif alih-alih menghitung seperti ini. Tapi di sini itu kamu harus tahu sebuah bentuk istimewa di aljabar. Bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu pada dasarnya sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Oke ya. Jadi kan di sini kita punya bentuk 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sehingga mengikuti rumus ini itu artinya sama dengan 33 plus 3 dikali 33 min 3. Ya. Jadi ini kan artinya 36 kali 30 kan. Nah, dari sini kemudian kita bisa faktorkan ya. Yang ini 4 kali 9, sehingga langsung 2, 2, 3, 3. Yang 30 berarti 3 kali 10, dan 10-nya menjadi 2 kali 5. Ya, yuk kita lihat ya. 2-nya di sini ada 1, 2, 3. Ini ya, berarti kan 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 1, 2, 3 ya. 3 pangkat 3 kali, ya udah ya, tinggal sisa 51 kali 5. Nah, kita lihat. Nah, kan sama kan ya? Gitu ya. Jadi, untuk menghitung ini kita bisa pakai rumus ini ya. Dan ini memang menurut Dedi lebih cepat, lebih gampang. Oke, good. Ada pertanyaan yang lain? Berarti udah cukup jelas ya sampai sini. Nah, oke. Kalau sudah cukup jelas, maka sekarang sesuai dengan perintah soalnya ya. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan di atas. Jadi ini udah dihapus dulu. Kalau ditanya faktor persekutuan, itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita perlu mencari bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Ya. Dan karena ini sudah kita faktorkan, maka pada dasarnya kita hanya perlu mencari mana sih faktor-faktor bilangan yang dipunyai ketiganya. Gitu ya. Nah, reaksi pertama Dedi ketika melihat ini adalah 7 ini. Karena 7 ini kan cuma ada di atas saja ya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi
7 itu bukan faktor persekutuan ketiga bilangan ini. Dengan kata lain, maka jawaban yang ada 7-nya itu sudah pasti salah, ya. Jadi ini yang A sama B bisa kita pastikan salah. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah bisa menjawab soalnya, yaitu jawabannya C dan D. Loh kok bisa? Nah, karena lihat, ya, jawaban benar lebih dari satu. Jadi kan jawabannya nggak cuma satu ya, tapi dua. Ya bisa tiga, bisa empat. Tapi kan yang A sama B sudah pasti salah. Gitu kan. Sementara kan nggak mungkin cuma C aja atau D aja. Kenapa nggak mungkin? Karena sesuai petunjuk soal, jawaban benar lebih dari satu. Ya, sehingga C dan D ini sudah pasti benar. Gitu. Ya, jadi kita nggak perlu ngitung atau mengevaluasi ini lagi. Cukup ketika kita eliminasi A dan B, kita langsung tahu C dan D pasti benar. Ya, karena ini petunjuk bahwa jawaban benar lebih dari satu. Nah, tapi seandainya misalnya ini, jawabannya enggak, atau petunjuk soalnya enggak gini, artinya cuma pilihan ganda biasa ya. Artinya bisa aja jawabannya cuma satu, antara yang C atau yang D. Nah, kira-kira gimana kita mengevaluasinya ya, atau menghitungnya. Nah, oke, ya, ini udah dikasih tunjukin caranya, ya. Memang ini sebenarnya soalnya sudah terjawab, tapi ini udah ditunjukin supaya ya nanti kalau di ujian kan bisa jadi soalnya agak dirubah dikit atau gimana gitu ya, supaya kamu bisa ngerti gimana cara menyelesaikan ketika ketemu soal-soal seperti ini. Oke ya, jadi kembali tadi, faktor persekutuan adalah kita mencari mana faktor-faktor yang dimiliki ketiganya. Nah, di sini mungkin kalian pernah ingat dengan FPB ya. Nah, ini ditulis. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Artinya bilangan terbesar yang bisa membagi ketiganya. Nah, caranya gimana ya? Tinggal kita cari mana di sini yang dimiliki ketiganya, tapi pangkat terbesar tapi yang dimiliki ketiganya. Maksudnya gini, kalau 7 kan sudah jelas nggak masuk ya, karena di sini nggak ada. 5 ini pangkatnya 1, di sini 1, di sini 1 ya. Berarti ya udah pasti 5-nya 1. Oke, ini udah ditulis di sini dulu deh. Ini. 3-nya di sini 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 ya. Jadi yang dimiliki ketiganya itu ya 3 pangkat 2 kan. Soalnya kalau 3 pangkat 3 kan kebanyakan ya. Di sini nggak ada 3-nya, di sini cuma 2 pangkatnya. Oke ya, jadi ini kali 3 pangkat 2. Oke. Sorry. 3 pangkat 2. Nah, begitu juga 2-nya ya. Ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3. Maka kita cari yang pangkat 2 ya. Karena kalau pangkat 3 kan di sini nggak masuk ya, pangkat 2. Nah, jadi ini FPB-nya ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Gitu. Kenapa? Masih bingung? Nah, oke. Ini ada cara yang agak visualnya ya. Oke, tapi agak lebih dijabarkan. Oke, gini caranya ya. Ini mau udah dijabarkan seperti ini. Oke, ini spidolnya udah mau habis. Oke, ini ya. Jadi 2 pangkat 2 mau udah ditulis sebagai 2 kali 2. Terus ini kan 3 pangkat 2 ya, tapi ini udah dikasih jarak. 3 kali 3. Terus kali 5 kali 7 ya. 5-nya sama 7-nya cuma 1. Jadi ini. Oke, ini ya. Oke, ini udah dihapus dulu. Oke. Oke, yang sekarang yang kedua ini udah dijabarkan. Oke ya. Ini kan 2 pangkat 3 ya, maka ini udah ditulis seperti ini. 2 kali 2 kali 2. Oke ya. Terus 3-nya cuma 2 ya. Kali 3 kali 3 terus kali 5. Oke, nggak ada 7-nya ya, nggak ada 7-nya. Oke, sekarang yang terakhir. 2-nya 3, 3-nya 3. Oke ya, langsung udah ditulis. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7. Oke. Ini yang atas 5 sama 7-nya mau udah digeser ya, biar sejajar sama yang bawah. Tadi kurang ke kanan. Oke ya, ini yang ada kali 5-nya kali 7. Yang ini ada kali 5 aja. Oke ya, jadi sengaja Dedi ini kasih jarak supaya yang 2 sejajar 2, 3 sejajar 3, 5 sejajar 5, 7 sejajar 7. Gitu ya, kebayang ya? Nah, FPB pada dasarnya itu tadi kan, kita mencari angka terbesar, tapi yang dimiliki ketiganya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya. Nah, ini kan dimiliki ketiganya. Tuh. Nah, ini kan, kalau
2 yang ketiga ini kan yang atas nggak punya ya. Oke, nah 3-nya juga gitu. Nah, seperti ini. Ya kan? 5-nya cuma 1, tapi 3-3-nya punya kan? Ya, pangkatnya cuma 1, tapi 3-3-nya punya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalau 3-3 punya, berarti dia termasuk faktor persekutuan. 7-nya, sorry, yang ini nggak ada 7 ya. Nah, salah. Untung aja. Oke, sorry. Nah, 7-nya cuma atas saja ya. Yang bawah nggak punya. Nah, itulah makanya yang jadi faktor persekutuan adalah, kalau kita lihat di sini kan, ini kan 2-nya ada 2 ya. 2 kuadrat kali 3-nya juga 2, 3 kuadrat kali 5-nya pangkat 1 ya. Kan sama ya dengan ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu mencari FPB. Dan kalau kita lihat yang C, itu kan seperti ini ya. 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5. Ya, jadi yang C itu adalah FPB dari seperti ini. Oke, lalu bagaimana dengan yang D? Ya, yang D adalah 2 pangkat 1 ya, kali 3 kuadrat kali 5. Apakah dia masuk faktor persekutuan juga? Nah, oke, jawaban singkatnya adalah iya. Oke, penjelasannya gimana? Penjelasannya gini. Jadi, yang itu 2 kali 3 kuadrat kali 5, itu kan termasuk bagian di sini. Maksudnya gini, ya, yang ini, kalau dijabarkan, itu kan menjadi seperti ini ya. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ini ya, ini kan sama dengan ini. Nah, kalau yang di situ, yang D itu kan pada dasarnya adalah yang ini aja nih. Nah, yang ini aja kan. 2 kali 3-nya 2 ya, 3 kuadrat kali 5. Artinya, itu yang D adalah menjadi bagian FPB. Maka dia pasti faktor persekutuan juga. Memang bukan faktor persekutuan terbesar ya. Yang terbesarnya yang ini, yang ada yang 2-nya ada 2 gitu ya. Tapi ini 2-nya cuma 1, dia faktor persekutuan juga. Gitu ya. Oke, ini biar ngerti gini. Misalkan ya, misalkan ada E. Yaitu 3 kali 5. Nah, misalkan gini. Kira-kira dia faktor persekutuan juga nggak? Masuk juga ya, karena 3 kali 5 itu kan bagian dari FPB juga ya, tapi cuman bagian ininya aja kan. Ada kan? Nah, tapi karena ada di sini dia sebenarnya faktor persekutuan juga gitu ya. Contoh yang tidak faktor persekutuan gimana? Contohnya misalkan, oke, let's say F ya. F misalkan 3 pangkat 3 kali 5. Oke. Ya, 5-nya ada. Tapi 3-nya di sini kan cuma 2, sementara itu ada 3. Berarti kan nggak masuk ya. Berarti itu kan kalau udah ditulis kan gini. 3 kali 3 kali 3 kali 5. Gitu ya. Sementara di FPB kita ini 3-nya cuma 2 ya. Ya ada 1 yang nggak masuk di sini. Jadi itu tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk faktor persekutuan. Kalau yang E tadi masih masuk faktor persekutuan. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Mudah-mudahan cukup jelas. Dan sekali lagi ya, tadi khusus untuk soal ini sebenarnya kita bisa langsung jawab tanpa harus ngitung gini. Jadi gara-gara apa? Gara-gara ini ya, jawaban benar lebih dari 1. Dimana kita awalnya berhasil mengeliminasi yang ada 7-nya ya. Karena ini 7-nya cuma ada 1 di sini aja. Di sini sama di sini nggak ada. Itu ya. Jadi itulah makanya pentingnya kita baca soal, kita cermati juga opsi jawabannya, dan kadang-kadang dari situ kita dapat petunjuk atau bahkan menurut Dedi istilahnya cara cepat ya untuk menjawab. Oke. So, begitu caranya. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dedi kasih PR yang soalnya Dedi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu baca dulu, nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan berat ini, terus juga ya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Ciao!